Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Marta dalam mata pelajaran PPKN untuk kelas 9. Pada kesempatan pagi siang hari ini kita akan membahas tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum memulai materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, langsung saja mari kita mulai materi harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian bisa memahami permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kalian dapat menganalisis upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia itu sangat banyak sekali, mulai dari segi ekonomi, segi sosial budaya, dan masih banyak lagi. Dan hal tersebut selain memiliki sisi yang positif juga ada sisi yang negatif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur sistem sosial budaya. Yang pertama ada sistem agama, kepercayaan, dan upacara keagamaan. Agama menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya. Jadi, untuk berada di tengah-tengah masyarakat, kita harus memiliki kontrol, dan itu adalah salah satunya agama maupun kepercayaan. Semua agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik untuk pengikut-pengikutnya. Begitu juga dengan kepercayaan di tengah masyarakat. Nah, dengan adanya agama tersebut, diharapkan tindakan-tindakan anggota masyarakat itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut, maka akan sedikit ada penyimpangan terhadap baik agama maupun aturan-aturan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua ada sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Jadi adanya sistem masyarakat dan juga organisasi masyarakat itu memiliki tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi mereka atau masyarakat berkumpul di mana mereka itu memiliki kesamaan aspirasi, kesamaan kehendak, kesamaan tujuan, dan hal itu dilakukan untuk tujuannya berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pancasila. Jadi tujuannya itu untuk mencapai satu kesatuan, membantu negara kita untuk mencapai tujuannya, begitu tujuan utamanya. Kemudian ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan umumnya diperoleh melalui beberapa cara, yaitu yang pertama cara formal, melalui lembaga-lembaga formal, legal, terstruktur, dan terorganisir melalui institusi. Ini contohnya bisa melalui sekolah. Sekolah adalah salah satu contoh lembaga formal. Kemudian ada informal, yakni diperoleh melalui lingkup semi formal. Jadi ini tidak terstruktur dan terorganisir. Kemudian ada non formal, diperoleh secara otodidak melalui proses pengalaman diri sendiri. Misalnya kalian belajar sendiri melalui buku,
melalui YouTube, melalui internet, seperti itu. Kemudian ada bahasa. Bahasa merupakan alat penyampai pesan, baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa dipergunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan segala perlambang kebudayaan antar anggota masyarakat. Di Indonesia sendiri, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai ragam dan bahkan ratusan bahasa daerah. Dan bahasa-bahasa daerah tersebut dipersatukan dengan adanya bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah atau lembaga formal. Selanjutnya yang kelima ada sistem mata pencaharian. Merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Mata pencaharian misalnya menjadi petani, nelayan, atau pengusaha. Nah, itu merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kehidupan bagi setiap anggota masyarakat. Kemudian yang keenam ada sistem teknologi dan peralatan. Peralatan dan perlengkapan hidup merupakan sarana penunjang hidup manusia agar hidup lebih mudah. Seperti pada kesempatan ini kita belajar melalui YouTube, kemudian lewat HP, adanya HP, ada televisi, begitu. Jadi kita tetap bisa melakukan pembelajaran meskipun melalui jarak jauh, seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada kesenian. Seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia. Seni terwujud melalui keterampilan atau daya kreativitas manusia dalam bentuk karya-karya yang bersifat indah dan simbolis. Kesenian itu contohnya misal ada lukisan, ada lagu, syair, kemudian juga di Indonesia sendiri kesenian di tiap daerah itu berbeda-beda. Ada juga wayang, dolala, seperti itu, banyak sekali. Dan itu tentunya disatukan dengan adanya lambang negara, bahasa negara, dan sebagainya. Kemudian bagaimana upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama pada masalah sosial budaya. Kita dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial, terutama kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Misalnya untuk di masa pandemi saat ini bisa dilakukan vaksinasi. Selanjutnya ada kesejahteraan sosial. Jadi pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan sosial dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Selain pemerintah, kita sebagai masyarakat juga harus memperhatikan bagaimana kualitas kesehatan, terutama di rumah kita, di lingkungan kita. Bagaimana kebersihannya sehingga bisa menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Selanjutnya juga menciptakan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, tempat tinggal, sekolah, tempat-tempat umum, dan tempat kerja. Hidup bersih dan sehat itu tidak hanya di lingkungan rumah kita saja. Selain di tempat tinggal, juga di sekolah, seperti diadakan piket, di tempat-tempat umum, seperti ada kerja bakti, dan di tempat kerja. Kemudian untuk masalah ekonomi, pemerintah dan masyarakat dapat mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Adil itu tidak harus sama, jadi kita harus atau pemerintah harus memperhatikan
dan mengupayakan bagaimana kehidupan yang layak untuk masyarakat. Misalnya terutama untuk sandang dan pangan, itu yang utama. Kemudian adanya upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global. Jadi selain kita mengimpor, kita juga mengupayakan untuk dapat mengekspor hasil-hasil misalnya kerajinan tangan atau hasil dari pabrik di Indonesia, ciptaan anak bangsa untuk bisa go internasional. Selanjutnya pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Nah, di sini yang dapat kita lakukan salah satunya adalah mencintai produk dalam negeri. Jadi kalau Indonesia punya produk tersebut akan lebih baik jika kita menggunakannya, tidak perlu menggunakan produk luar negeri. Bahkan orang-orang luar negeri itu malah kadang lebih suka produk lokal atau produk dari Indonesia gitu. Maka dari itu kita yang orang Indonesia sendiri harus lebih mencintai produk dalam negeri. Selanjutnya pada masalah gender, meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. Nah, untuk saat ini bagi anggota misal DPR, presiden bahkan itu sudah tidak menutup kemungkinan untuk perempuan bisa duduk dalam jabatan publik atau politik. Nah, kemudian ada meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan. Selanjutnya menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Tentunya sebagai perempuan, untuk saat ini sudah ada hak-hak kita untuk menjadi bekerja atau tidak harus perempuan kerjanya hanya di rumah, sudah bisa bekerja pada jabatan publik, kemudian juga tidak hanya misalnya dulu yang mungkin menjadi kepala-kepala dalam berbagai lembaga itu harus laki-laki, nah sekarang sudah bisa diduduki oleh perempuan seperti itu. Kemudian di dalam undang-undang juga sudah sangat jelas untuk peraturan tersebut bahwa tidak adanya diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan. Nah, setelah materi yang tadi diberikan, Ibu memiliki tugas untuk kalian. Yang pertama adalah kalian harus mencari informasi dari berbagai sumber seperti di majalah, koran, internet, atau yang lainnya tentang permasalahan sosial budaya, ekonomi, atau gender. Nah, di sini kalian bisa memilih salah satu. Boleh permasalahan ekonomi, misalnya tentang impor beras yang sekarang sedang marak, atau tentang sosial budaya yang ada di sekitar lingkungan kalian. Nah, ini nanti setelah kalian menemukan salah satu permasalahan di majalah, koran, atau internet, atau yang ada di lingkungan kalian juga boleh, kalian harus menganalisis kasus tersebut berdasarkan 5W1H. Jadi permasalahannya apa, kenapa terjadi masalah tersebut, kemudian di mana masalah tersebut terjadi, seperti itu. Selanjutnya tugas dikerjakan secara berkelompok 5 orang yang kelompoknya sudah dibentuk ya tentu. Kemudian paling lambat dikumpulkan minggu depan saat piket kelas seperti itu. Dan untuk pembelajaran tadi dapat kalian simak di buku paket mulai halaman
129. Bagi yang misalnya kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup melalui wali kelas atau langsung ke ibu begitu. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk tugas dikumpulkan tepat waktu, dan apabila ada kesalahan ibu mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel SMP Negeri 1 Bonorowo. Dan sekian serta terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.